Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti Safisa dengan NIM 06101282227 Eh, saya akan memberikan testimoni mengenai eh, mata kuliah Pancasila dengan materi Pancasila dan ideologi-ideologi lainnya. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan negara eh, yang terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti sempit, ideologi menunjuk sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan, baik pribadi maupun umum. Sedangkan dalam arti sempit menunjuk sebagai pedoman hidup dalam bidang tertentu, misalnya sebagai ideologi negara. Ideologi negara merupakan ideologi mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu sendiri. Kemudian, makna Pancasila sebagai ideologi. Eh, Pancasila sebagai cita-cita negara, yang berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Atau secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah eh, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan bangsa Indonesia. Adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi, yang pertama mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kemudian memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, serta menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Ada 3 tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah. Sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumen, dan yang ketiga nilai praktis. Adapun perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi komunis. Dalam paham ini, sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh para petinggi kelompok komunis dan membatasi demokrasi pada rakyat yang bukan penganut paham komunis. Kemudian yang kedua, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme terlalu membesar-besarkan nilai kebebasan dan kesetaraan kesempatan bagi individu. Tetapi dalam realitas, kesempatan dalam bentuk peluang kerja tidak tersedia secara merata di masyarakat. Kemudian, ideologi sosialisme. Ideologi ini memiliki sifat tertutup yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Hal yang terkandung dalam ideologi ini yaitu inti pemikiran adalah kolektivitas, yang kedua falsafahnya ialah pemerataan dan kesetaraan, yang ketiga landasan pemikirannya ialah masyarakat dan negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Kemudian sistem pemerintahan boleh berupa demokrasi atau otoriter. Kemudian ideologi Pancasila sendiri memiliki keistimewaan atau keunggulan dari ideologi lainnya, yaitu memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi lain yang ada di dunia, membela rakyat, peran serta negara, tidak membuat rakyat menderita. Seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan, kemudian bersifat terbuka, memberi kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik dan beragama. Kemudian menjunjung tinggi HAM tanpa menghilangkan hak orang lain. Kemudian perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, politik dan hukum, yang kedua ekonomi, yang ketiga agama, dan yang keempat pandangan terhadap individu dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.